Oke, halo teman-teman investor. Salah satu tugas paling penting kita kan memastikan perusahaan tempat kita naruh duit itu sehat. Nah, hari ini kita bakal jadi dokter keuangan. Anggap aja saya mentor Anda, dan kita akan sama-sama melakukan medical check up lengkap buat berlina TBK atau BRNA, buat lihat kira-kira perusahaan ini layak nggak sih masuk ke portofolio kita. Siap? Ini dia agenda pemeriksaan kita. Pertama, kita kenalan dulu dong sama pasiennya. Abis itu, kita periksa tulangnya, alias pondasi keuangannya. Ketiga, kita intip jantungnya, mesin pencetak uangnya. Keempat, kita cek aliran darah atau arus kasnya. Dan terakhir, baru deh saya kasih diagnosis akhir sebagai mentor. Yuk, kita mulai. Analisis yang bagus itu selalu dimulai dari hal mendasar. Jadi, sebelum kita pusing sama angka-angka, kita harus tahu dulu dong, siapa sih sebenarnya pasien kita ini? Mari kita lihat profil singkat dari BRNA. Oke, jadi BNRNA ini mainnya di industri bahan baku, lebih spesifiknya kemasan plastik. Nah, ini kan bisnis yang penting banget ya, produknya kita temuin di mana-mana. Yang menarik perhatian saya di sini, jangkauan operasinya tuh sampai ke China loh. Ini nunjukin kalau skala bisnisnya tuh gak main-main. Oke, sekarang tes pertama kita. Kita bakal periksa pondasi perusahaan lewat neraca keuangannya. Anggap aja kita lagi ronten struktur tulang pasien kita ini, buat mastiin semuanya kokoh dan gak keropos. Gampangnya gini deh, pikirin aja ini kayak laporan kekayaan pribadi Anda. Neraca keuangan ini ngasih tahu kita apa aja sih yang dimiliki perusahaan dan seberapa banyak utangnya. Nah, selisihnya itu ya modal atau kekayaan bersisi perusahaan. Nah, ini data pertama yang kita lihat. Aset atau hartanya tumbuh, ini bagus. Utangnya juga naik dikit, ya wajar lah ya kalau bisnis lagi ekspansi. Tapi kuncinya ada di perbandingannya. Lihat deh, asetnya itu jauh lebih besar daripada utangnya. Ini sinyal kuat struktur keuangannya sehat. Kita kasih centang hijau buat pondasinya. Nah, poin krusialnya itu ya angka ini. Total ekuitas atau kekayaan bersih BRNA itu tembus lebih dari 1 triliun rupiah. Ini benar-benar nunjukin pondasi finansial yang kuat dan stabil. Tulangnya sehat, teman-teman. Pondasi yang kuat itu penting. Tapi percuma kalau perusahaannya nggak bisa nyetak duit kan? Nah, sekarang kita masuk ke ruang mesinnya, yaitu laporan laba rugi. Disinilah kita bisa lihat bisnis ini beneran untung apa enggak. Ini tuh kayak rapor pemasukan sama pengeluaran Anda selama setahun. Di akhir tahun, kira-kira Anda untung apa malah tekor? Nah, laporan ini ngejawab pertanyaan yang sama, tapi buat perusahaan. Wow, coba deh lihat grafik ini. Laba kotornya itu melonjak tajam. Dari sekitar 122 miliar, lompat jadi 188 miliar rupiah cuma dalam setahun. Ini bukan pertumbuhan biasa ya. Ini sinyal kuat banget kalau ada perbaikan efisiensi yang signifikan di bisnis inti mereka. Sesuatu yang positif lagi terjadi di sini. Dan ini dia puncaknya. Coba lihat perbandingannya. Tahun 2024, mereka rugi 20 miliar. Setahun kemudian, jreng-jreng, mereka untung 12 miliar. Ini yang kita sebut sebagai turnaround story. Membalikan kerugian jadi keuntungan dalam waktu singkat, itu prestasi besar. Dan ini sinyal yang sangat bagus buat investor. Terus artinya apa buat kita sebagai pemegang saham? Nah, ini dampaknya langsung ke kantong kita. Laba per saham atau EPS-nya berbalik dari minus 21 jadi positif 13. Gampangnya, setiap lembar saham BRNA yang tadinya bakar duit, sekarang udah mulai nyetak duit buat pemiliknya. Laba di atas kertas itu bagus. Tapi pertanyaannya, itu uang beneran atau cuma angka akuntansi? Nah, laporan arus kas ini akan menunjukkan aliran darah perusahaan. Pergerakan uang yang sebenarnya. Tes kesehatan ini nggak boleh kita lewatkan. Dan datanya menjawab keraguan kita. Perusahaan menutup tahun 2025 dengan lebih banyak uang tunai di bank dibanding tahun sebelumnya. Ada kenaikan sekitar 13 miliar rupiah. Ini sinyal yang sehat banget ya. Ini konfirmasi kalau keuntungan yang kita lihat tadi itu didukung oleh uang tunai yang real. Ini krusial banget buat bayar gaji, beli bahan baku, dan tentunya buat tumbuh di masa depan. Artinya aliran darahnya lancar. Oke, kita sudah selesai melakukan 3 pemeriksaan utama. Sekarang, tibalah saatnya saya sebagai mentor Anda memberikan rangkuman dan diagnosis akhir dari kondisi keuangan BRNA. Jadi, kalau kita rangkum, kita udah mastiin 3 hal. 1, pondasinya kuat, tulangnya kokoh. 2, mesinnya berhasil diservis, udah berbalik untung. Dan yang ketiga, aliran barahnya lancar, karena keuntungannya itu didukung oleh uang kas yang nyata.
Jadi kesimpulan akhir dari saya sebagai mentor Anda, lupakan opini, fokus aja sama data. Dan datanya ini nunjukin cerita yang jelas banget sebuah perusahaan yang berhasil melakukan turnaround, membalikan keadaan dari rugi jadi untung. Ini adalah tanda-tanda kesehatan yang sangat-sangat positif. Nah, tugas saya sebagai mentor sampai di sini, yaitu menyajikan data dan analisisnya. Sekarang, pekerjaan rumah buat Anda. Dengan hasil check up yang positif ini, apakah BRNA layak untuk masuk ke dalam watchlist investasi Anda? Keputusan ada di tangan Anda. Sampai jumpa di sesi bedah keuangan berikutnya.